Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi amarona bil i'tisami bihablillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah la na'budu illa iyyah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan la yaumil qiyamah. Wala haula wala quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd, terlebih dulu para sesepuh yang saya muliakan, saya hormati, bapak-bapak pada umumnya yang saya hormati, ibu-ibu yang saya hormati, adik-adik para remaja yang kita banggakan, hadirin hadirat semua yang dimuliakan Allah yang saya hormati. Mari kita selalu tiada henti-hentinya memuji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan berbagai nikmat yang tiada terbilang, yang tiada terkira yang Allah curahkan kepada kita sekalian. Salawat dan salam semoga selalu terlimpah pula kepada junjungan kita, panutan kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara, sudah banyak pelajaran yang kita dapat dari kajian rutin. Sudah banyak pula yang mungkin lupa karena saking banyaknya. Ya, jadi ya kan. Oleh karena itu target kita bukan banyak-banyakan yang diketahui, tapi seberapa banyak yang sudah kita amalkan. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara, hari ini kita lanjutkan kajian kita hadis yang ke-19 tentang pertolongan dan perlindungan Allah. Saya ingin tegaskan bahwa manusia itu adalah makhluk itu yang diciptakan, sedangkan Allah itu adalah Khalik itu yang menciptakan. Maka kekuatan makhluk sehebat apapun, ya tetap tidak ada apa-apanya dengan Sang Pencipta. Jadi kalau kursi sama yang bikin kursi, ya kursi mau di model apa ya terserah yang bikin. Mau dirubah sudah jadi bagus, dirubah ya terserah yang bikin. Mau dibentuk apa, susun apa, dibentuk kakinya 4 tapi dijadikan kakinya 3, ya terserah yang bikin. Karena itu kita sebagai makhluk dalam seperti itu, jika kita bisa berkomunikasi dengan Khalik, kebetulan manusia itu diberikan fasilitas indera yang lebih hebat dari makhluk manapun, maka kita harus berterima kasih, harus bersyukur kepada Sang Khalik, kepada Allah Subhanahu wa taala, dan harus mengabdi, harus menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena situasinya seperti itu. Jadi kita itu makhluk, bagaimanapun kita jadi presiden, bagaimana kita jadi gubernur,
Bagaimana kita jadi pejabat, apalagi kalau kita rakyat, pejabat-pejabat tingkat misalnya RT, ya. Jadi apapun saja kita harus menghamba kalau kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab manusia itu walaupun hebat punya kekuasaan, tapi Allah punya kuasa kehendak lebih dahsyat dari makhluknya. Contohnya nang NTT lagi pengajian, mulai pengajian tiba-tiba oleng. Jadi bapak-bapak jangan punya apa namanya, oh wong di NTT wongnya jahat-jahat. Tidak selalu. Kadang-kadang musibah itu juga untuk menegur kita orang-orang soleh sejauh mana kita tingkat perhatiannya terhadap sesama. Jadi kadang-kadang kita terlalu menikmati dengan karunia yang Allah berikan pada kita, lalu kadang-kadang lupa terhadap sesama, sehingga dikasih musibah sing ora tanggung-tanggung kayak Gemen Aceh. Ya barang ada Aceh tsunami, orang gotong royong orang diminta. Nah, kadang-kadang kita gotong royong nganggep musibah sing gede nemen. Nah ini antara lain, oleh karena itulah maka sekali lagi kita harus selalu meminta pertolongan dan perlindungan terhadap Allah SWT sebagai Allah yang menguasai alam semesta raya, itu Rabbul Alamin. Itulah tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah adalah kita yakin dan percaya kepada Allah SWT bahwa Allah lah yang menguasai alam ini, yang menjaga alam ini. Jadi sing jaga alam ini bukan demit, ya, tetapi Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam hadis yang ke-19 ini kemarin kita sudah sampaikan, sangat bagus sekali. Saya bacakan ulang bahasa Indonesianya dari Abu Abbas. Suatu hari aku berada di belakang Rasulullah, maksudnya membonceng. Beliau bersabda, Nabi lalu mengatakan kepada Abu Abbas, Abdullah bin Abbas ini, "Nah, aku hendak mengajarimu beberapa kalimat." Nah, ini saya kira yang harus kita perhatikan. Ajaran Rasulullah itu tentang mengajari beberapa kalimat, antara lain, jagalah Allah, ihfadillah, yahfadka, jagalah Allah, pasti Dia akan menjagamu. Yang dimaksud menjaga Allah itu adalah kita berkomitmen, kita bertanggung jawab sepenuh hati, kita memiliki kewajiban moral, itu namanya berkomitmen. Menjaga Allah itu bukan Gusti Allah zatnya, bukan. Jaga Allah itu adalah Gusti Allah tidak memerlukan penjagaan kita. Maka yang menjaga Allah itu adalah komitmen kita menjaga, merawat ajarannya, risalah Allah Subhanahu wa taala. Jaga Allah artinya selama kita memiliki tanggung jawab moral yang tinggi, yang tulus sepenuhnya terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala, maka selama itu juga Allah akan menjaga kita. Ihfadillah, jagalah Allah, yahfadka, niscaya Allah akan menjagamu. Mafhum mukhalafahnya, kalau kita blekesunu bahasa Indonesianya apa? Kalau kita ya kerambul-kerambul, kelem-kelem cepon. Kenang kalau di kali itu cepon itu iya timbul tenggelam ya. Kalau kita ngikuti arus, kayak lagi kepenak, kayak lagi susah kita ndep-ndep Gusti Allah, lagi senang kelalen. Ya selama itu juga Allah ini. Makanya dalam Al-Qur'an disebut fadhkuruni adzkurukum. Artinya jagalah Allah selama kita menjaga syariat Gusti Allah, selama itu Allah akan menjaga kita. Menjaga itu tidak dalam perspektif kita, tapi dalam perspektif Tuhan. Jadi, dan ini saya sudah beribadah, tapi saya kok jatuh, kemudian saya celaka dan seterusnya. Karena pengertian Allah Subhanahu wa taala yang disebut Gusti Allah menjaga itu adalah menjaga kita tidak hanya di dunia tapi sampai akhirat. Mungkin di dunia kita sababiahnya celaka, tapi Gusti Allah memberikan penghormatan hati kita di akhirat.
Seperti Hamzah itu kan sahabat Rasulullah itu kan sampai jantungnya hatinya diremet sampai segala macam. Itu jangan punya pengertian kita berarti Gusti Allah tidak menjaga Hamzah. Nah, jadi itu syukur-syukur penjagaan Allah SWT kepada kita adalah sebagaimana ekspektasi kita, di samping di akhirat sebagaimana Allah janjikan, di dunia kita hidup sebagaimana doa yang kita panjatkan, Rabbana atina fid dunya hasanah, urip kita enak, nikmat, sejahtera, makmur, mati mlebu surga. Ini yang kita minta semuanya. Tapi kan wong nang dunia saja sukses saja jatuh pada orang-orang yang mau berjuang keras, apalagi kok sukses sampai akhirat. Nggak ada surga gratis, wong dunia nguyuh be ora gratis. Jadi ini antara lain. Jadi kalau kita mau surga itu menjaga Gusti Allah itu menjaga syariatnya demikian rupa, harus apalagi di zaman sekarang ini semakin nggak ini segala macam. Nah, di kemarin kita dengar wong ada sayembara baca Quran hadiahnya miras, kan gendeng ya. Gendeng. Nah, ini antara lain, karena itu di saat apalagi di zaman seperti yang sekarang ini makin kompleks ini, kita harus ini. Kata Allah, ihfadillah yahfadka. Jaga Allah, niscaya akan Allah menjagamu. Jagalah Allah, dia senantiasa bersamamu. Kata Allah dalam Al-Quran, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah itu akan selalu bersama kamu. Kowe anggar awake dewek bersama Allah, yaitu kita selalu menjaga syariatnya. Tapi kalau kita sendiri menjauh, maka kata Bimbo, aku dekat engkau dekat, aku jauh engkau jauh. Maka di sini jagalah Allah, pasti dia menjagamu. Jagalah Allah, dia senantiasa bersamamu. Jika kamu memohon sesuatu, di dalam hadis ini bunyinya idza sa'alta fas'alillah, jika kamu memohon sesuatu, mohonlah kepadanya. Karena Allah tempat memohon. Tuhan tempat memohon. Jadi yang lain itu hanya mediator, Pak. Kita itu manusia itu kalau kita minta kedudukan, kalau kita ikhtiar supaya posisinya naik, lalu kita dikabulkan, ada yang menandatangani pimpinan kita. Pimpinan kita itu bukan pengabul sejati, dia hanya yang ditipi sebagian kecil kekuasaan dari Allah SWT. Dia lagi jadi pemimpin, dia membagi tugas. Oleh karena itu kalau mau memohon, sejatinya memohon ya kepada Allah. Sebagaimana yang kita baca kalau sholat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, jadi kalau kita mohonlah kepada Allah. Kalau kita mintalah kepada Allah. Maka kalau bapak-bapak duduk di Masjidil Haram, lalu sebelahnya orang-orang Arab. Orang Arab, bukan orang Arab Indonesia yang lagi saya haji ke sana. Orang Arab sana maksudnya, orang Arab. Apakah Arab Saudi, apakah Mesir, kan Arab kabeh. Nah, kalau sini kan ada beberapa orang Arab yang ke sini, tapi tidak semuanya orang Arab. Kalau misalnya sana duduk bersebelahan, lalu kita mengucapkan ya Allah, ya Rasulullah, itu ditegur, Pak. Ya Allah, betul dia terus bagus, ya Allah, ya Allah. Kalau kita minta ya kepada Allah, karena ya Allah, ya Rasulullah, pengertiannya kita berdoa itu rabbakum, berdoa itu kepada Tuhanmu, kepada Allah. Maka jangan sekali-kali mengatakan ya Rasulullah, ya Allah, ya Allah, ya Rasulullah, itu silahkan bersolawat. Karena kalau bersolawat itu kita minta doa kepada Allah SWT agar Nabi Muhammad ini, jadi berdoa itu hanya kepada Allah. Jadi kalau kata di ini ada orang, kalau misalnya orang Indonesia ya Allah ya Rasulullah, itu ditegur. Ya Allah sodakta, ya Allah sodakta. Tapi walakin ya Rasulullah, lah. Jadi la takul ya Rasulullah, jangan kamu katakan ya Rasulullah, karena Allah bukan tempat Rasul, bukan tempat meminta. Jadi semua makhluk, karena itulah maka
berdoa itu dalam Al-Quran mesti ud'u rabbakum, berdoa kepada Tuhanmu. Ini antara lain. Karena itu kita mengatakan ya Allah, Allahumma, ya Allah, dan seterusnya. Nah, kalau memanggil, kalau ya Rasulullah memanggil boleh, kalau Rasulullah masih hidup. Kalau panggil ya Ahmad, ya Umar. Kalau kepada orang yang sudah meninggal, kalau kita manggil itu kita meminta orang yang sudah meninggal itu nggak boleh. Kepada yang gaib berdoa, meminta pada yang gaib hanya kepada Allah. Kepada selain Allah yang gaib kita nggak boleh memanggil karena mereka sudah nggak ada. Jadi kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya berdoa itu hanya kepada Allah. Jadi pertama kita jaga kalau mau mohon kepada Allah. Jika minta pertolongan, minta tolonglah kepadanya. Yang dalam bahasa Arab di sini wa idzasta'anta fasta'in billah. Sesuai tadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau kamu minta tolong kepada Allah. Di dalam Al-Qur'an itu ada di sini jagalah Allah, niscaya Allah menjagamu. Di dalam Al-Qur'an ada in tansurullah yansurkum. Jika kamu menolong Allah, Allah akan menolong kamu. Lah sing nolong kita nolong Allah bukan datnya karena Gusti Allah tidak membutuhkan pertolongan. Maka kalau Allah mengatakan intan surullah, jika kamu menolong Allah, yang dimaksud adalah menolong agamanya, yaitu mendakwahkan, Kalau menjaga, yang dimaksud kita melaksanakan ajarannya. Kalau menolong, yang dimaksud adalah mengembangkan agamanya. Jadi tolonglah agama Allah, tolonglah Allah itu bukan Gusti Allah, tapi tolongnya agamanya, kita ikut menyebarkan. Kalau jaga, kita melaksanakan. Jagalah Allah itu kan merawat. Nah, kita menjaga, mempertahankan, membela, itu namanya jaga. Tapi kalau nolong, itu ikut mendakwahkan, mengembangkan. Dalam Islam kita disuruh tidak hanya menjaga, tidak hanya melaksanakan, mengawal agama ini, tapi juga suruh menolong, yaitu mengembangkan. Makanya kita ngaji itu karena kita tidak hanya melaksanakan butuh ilmu, mengembangkan juga butuh ilmu. Ini antara lain. Jika minta pertolongan, minta tolonglah kepadanya. Nanti Allah akan menolong kita. Ketahuilah seandainya semua umat manusia bersatu untuk memberikan sesuatu kebaikan kepadamu, mereka tidak akan mampu kecuali yang sudah ditetapkan Allah untukmu. Jadi semua orang bersatu untuk memberikan kebaikan pada kita, nggak bisa kalau kecuali yang sudah ditetapkan Gusti Allah. Jadi kita itu istilahnya ada istilah dalam YouTube itu rezeki tidak akan tertukar karena sudah ditakar. Maka rezeki tidak akan pernah nyasar. Itu kata-kata di YouTube. Jadi seperti itu. Maksudnya kebaikan itu pasti kalau kita memang sudah tetapkan, ya segitu sudah ada takarannya. Jadi tidak akan tertukar dan tidak akan nyasar, tidak akan melewati ini. Begitu pula seandainya semua umat manusia bersatu untuk mencelakakanmu, mereka juga tidak akan mampu, tidak akan sanggup kecuali keburukan yang telah ditetapkan Allah untukmu. Jadi takdir itu sudah ditetapkan, maka takdir yang melebihi itu nggak bisa, walaupun semua orang ingin berusaha ini. Nah, jadi itulah kuasa Allah sebagai Khalik, sebagai Khalikul Alam, sebagai Rabbul Alam. Ini tauhid rububiyah. Jadi karena itu kita harus selalu melaksanakan kewajiban kepada Allah, ikut mengembangkan, dan kemudian kita tunduk kepada Allah SWT. Kata Allah, pena telah diangkat, kata Nabi ini dalam hadis, pena telah diangkat dan tinta telah kering. Artinya itu keputusan sudah menjadi ketetapan bahwa Gusti Allah mengatakan demikian. Karena itu kita harus selalu ini hadis riwayat Tirmidzi, dikatakan hadis ini hasan sahih. Dalam riwayat lain menyebutkan dengan redaksi yang berbeda, tapi maksudnya kurang lebih sama dengan kata-kata yang lebih indah. Dikatakan begini, jagalah Allah, pasti kamu selalu bersamanya. Kenalilah Allah saat kamu lapang, pasti Dia mengenalimu saat kamu susah.
Ketahuilah apa yang luput darimu tidak akan menimpamu, dan apa yang menimpamu tidak akan luput darimu. Artinya kalau sudah ditetapkan, ya masih terjadi. Tapi kalau sudah tidak ditetapkan, walaupun apa namanya orang berusaha supaya ini tidak akan menimpa kita, maka Indonesia kan berpulau-pulau, jumlahnya banyak, tapi bisa loncat-loncat. Karena semua takdir Gusti Allah. NTT kena, Kalimantan jenisnya sejen kebakaran. Nah, jadi ini apa namanya ujian kita. Maka kepada kita semua, saudara-saudara kita yang kebetulan rezekinya lagi mumbrah-mumbrah misalnya, ingat bahwa di dunia ini kita sesama manusia tidak semuanya beruntung, ada yang sedang diterima musibah. Bolehlah ikut dompet duafa, apakah ikut yang digerakkan oleh lazismu, apakah yang digerakkan oleh mana saja, pokoknya kita ikut berpartisipasi. Apakah yang ikut yang di jalan-jalan yang oleh mahasiswa, tapi jangan yang oleh anak-anak muda pang, bukan kita tidak ini, bukan. Nah, iya, orang main teman-teman orang anjok kan malah soalnya apa ya segala macam. Mereka yang pakai kalung, yang pakai apa, anak laki-laki pakai segala macam. Kadang-kadang situasi seperti ini, dia pada kayak gini nyuruh masuk, ajarin masuk diikuti, dia ngikuti. Tapi jubulan mending banget kayak gitu, jadi orang gitaran. Jadi bukan gantinya gitaran ya. Jadi ini antara lain. Jadi kalau kepada yang pakai label itu pakai jaket, nah silakan nggak apa-apa. Misalnya ada mahasiswa pada sakti atau ada IMM dan lain-lain di jalan, silahkan. Jadi karena yaitu kehidupan, indahnya kehidupan itu justru ketika kita ada kebersamaan. Ya, jadi supaya semboyannya Bung Karno itu tidak hanya semboyan saja. Jadi bersatu kita kuat, bercerai kita tamat. Itu kata Bung Karno, bersatu kita kuat, bercerai kita tamat. Kalau kita bersatu, Inggris bisa kita linggis, Amerika bisa kita setrika. Bung Karno. Nah, kalau kita bersatu, NTT ringan. Namun sing dari orang dari berat kan kadang-kadang sini gubernurnya dari provinsi lain bantu, gubernurnya sing bar sengkatan malah orang bantu orang apa. Ini kan sing ada yang nanang kuping atau nang ini segala macam ini. Ya. Jadi gubernur dari provinsi lain sampai membantu, ya, gue membantu teman, membantu politik, ya. Jadi ini antara lain. Tapi memang sering berkiprah, ya. Sementara ini, oleh karena itulah maka kita memang harus saling hidup itu harus saling bantu membantu. Karena manusia nggak ada yang kuat yang sesungguhnya. Manusia itu apa ya? Kita itu ada dalam satu ekosistem atau apa namanya? Dalam ekosistem itu tidak ada yang bisa berdiri sendiri. Sistem itu kan terdiri daripada apa namanya? Kalau rantai itu kan terdiri dari mata rantai. Kalau sistem terdiri dari sub-sistem. Jadi nggak ada yang bisa berdiri sendiri. Orang kaya ya butuh baju beli di toko ya ada pelayan, semuanya memerlukan. Jadi makanya ada tukang jahit segala macam. Apalagi cuma sekarang tukang jahit sendiri, tukang nyuci sendiri, laundry sendiri, segala macam. Udah laundry udah mesinnya, ya nah tetap ada tukang mengantarkannya dan lain-lain. Jadi semua saling mata rantai kehidupan. Kita itu saling berkaitan. Jadi jangan pernah kita punya pikiran, aduh kan orang berkaitan. Suatu ketika anak kita ditugasi kerja nang NTT, ya. Saya punya teman SD di Tegal, lalu dia menetap di Depok, di Jakarta. Anaknya
Anaknya pira grama ini di mana? Sing Tegal maring Depok, anaknya nang NTT. Ya, jadi segala macam. Apa pikir-pikir kan lagi nang Tegal maring NTT lebih perek. Tapi kan hidup tidak seperti itu. Ini antara lain. Ini apa adalah hadis yang ke-19. Intinya kita jagalah Allah itu yaitu menjaga kita punya komitmen kuat melaksanakan perintah-perintah Allah, melaksanakan syariat Allah, melaksanakan risalah Allah, ajaran Allah Subhanahu wa taala. Selama itu kita lakukan, maka selama itu pula Allah janji akan juga menjaga kita. Ini antara lain seperti itu. Kemudian yang kedua, di dalam Al-Qur'an itu ada ayat yang menunjukkan betul-betul Gusti Allah itu menjaga kita, Pak. Kalau kita menjaga, itu ada di dalam surat Ar-Ra'd 2 ayat yang ke-11. Itu ada bunyinya gini, lahu muaqibatun mimbaini yadaihi wa min khalfihi wa mimbaini yadaihi wa min khalfihi. Jadi lahu muaqibatun, bagi orang-orang beriman, orang-orang yang taat pada orang-orang yang punya komitmen kuat, itu ada malaikat-malaikat yang menjaga. Jadi dia punya perlindungan yang sangat kuat sekali. Kalau bahasa sekarang berlapis. Perlindungan sangat kuat sekali karena apa? Sing lindungi orang tanggung-tanggung, tidak hanya yang kelihatan tapi juga malaikat. Lahu muaqibatun, itu yang bermaksud Gusti Allah. Lahu muaqibatun. Muaqibat itu nama yang diberikan Allah SWT. Jadi malaikat itu punya nama yang banyak. Ya, ada orang yang melindungi, yang bisa menginikan akibat, bisa membentengi akibat, itu adalah para malaikat. Mereka ada malaikat mimbaini yadaihi yang bertugas secara bergiliran melindungi, mimbaini yadaihi wa min khalfihi, baik mereka melindungi mengawal di depan maupun di belakangnya dari serangan yang datang dari depan maupun yang di belakangnya. Lalu mereka yahfadillah, mereka yahfadunahu, mereka menjaganya, mereka para malaikat itu yahfadunahu, mereka menjaganya min amrillah, karena diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka malaikat, kenapa mereka repot-repot seperti itu menjaga dia lah, yahfadunahu, karena min amrillah, karena diperintah dan Gusti Allah. Kayak wong punya komitmen kuat, dia menjaga ajaran Allah SWT. Karena itu kita nggak perlu ragu, menjadilah orang yang militan, menjadi orang yang teguh istiqomah dalam menjalankan ini, karena Gusti Allah janji yahfadunahu min amrillah, mereka akan menjaganya, mereka itu adalah para malaikat karena perintah Allah SWT. Itu dalam surat Ar-Ra'd ayat 11. Setelah itu ayat inna wa la yughayyiru ma biqaumin. Ayat di dalam ayat itu. Oleh karena itu, mari kita ini hadis yang 19. Jadi kita suruh cekelan kenceng terhadap syariatnya Gusti Allah. Tidak, kalau dikatakan tidak ada yang gratis, Gusti Allah juga tahu, maka tidak akan memberikan balasan yang sangat tinggi. Maka bahkan di dalam Al-Quran ada ayat bunyinya begini, wa in tu'minu wa tattaqu falakum ajrun adzim. Wa in tu'minu wa tattaqu, dan jika kalian beriman terus tidak goyah, terus senantiasa menjaga keimanan, wa tattaqu, dan selalu bertakwa, falakum ajrun adzim. Maka kalau manusia tidak ada yang gratis, Allah juga akan memberi pahala juga tidak sesuai dengan yang kita lakukan, maka akan diberikan pahala yang sangat besar. Jadi berlipat-lipat. Jadi sesuai dengan harga yang kita beli, sesuai dengan harga yang kita jual. Jadi kalau kita memberikannya bagus, ya dibayar mahal. Oleh karena itu, ini makna penjagaan kita terhadap Allah SWT, yaitu menjaga syariatnya,
sesuai dengan yang energi yang kita keluarkan. Kalau kita sungguh-sungguh, mengapa perlindungan Allah kepada Nabi Muhammad begitu tinggi? Karena Nabi Muhammad sangat tinggi menjaganya. Kita tidak akan bisa meniru, apalagi yang kaitannya dengan mujizat. Mujizat itu hanya terjadi pada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad waktu hijrah itu kan rumahnya dikepung oleh para pemuda. Kalau zaman sekarang ketua-ketua RT lah, itu ketua-ketua suku sudah di apa namanya, sudah dikerahkan oleh Abu Jahal, Abu Lahab, sana kepung rumah Nabi Muhammad. Menurut informasi dari Talik Sendi yang dia ini, malam ini Nabi Muhammad akan keluar, akan meninggalkan rumah, akan menuju ke Madinah. Jadi kamu kepung sana. Nah, anak muda suruh pokoknya kepung saja, nanti kalau keluar tangkap hidup-hidup atau mati. Serahkan pada saya. Saya kasih, kalau yang pengen perempuan, tak kasih perempuan, yang kasih kasih harta, segala macam. Mereka kumpul, tapi mereka main kartu. Padahal orang metu-metu karena kesel dari padangan akhirnya tendolan kartu. Di sekitar beberapa meter tidak persis depan rumah, jadi tidak mencurigakan. Ketika Nabi Muhammad keluar, jadi nggak kayak bocah enam lagi main kartu. Ya, padahal orang-orang itu akan menangkap Nabi. Nabi Muhammad jadi banyak. Nabi Muhammad bacakan surat Yasin ayat 1 sampai 9. Dibacakan surat Yasin, orang-orangnya main kartu yang mau ngepung Nabi Muhammad yang mau nangkap, turu kabeh, Pak. Ya, itu kalau kita mau ada orang pada mengganggu di luar lalu kita bacakan surat Yasin, apakah boleh? Boleh. Tapi Bapak-bapak jangan bermimpi kalau bacakan surat Yasin lalu dadak apa wong-wong sing nang njaba dadak pada kadok kabeh, bisa jadi malah ini galaman. Ini antara lain. Nah, mengapa Nabi Muhammad sampai seperti itu? Karena penjagaan dia kepada Allah sangat luar biasa. Dan kita sering juga kita dapati di dunia orang-orang punya apa, karomah istilahnya ya, punya keistimewaan di Allah SWT sangat luar biasa. Dan itu nggak bisa ini. Nabi Muhammad kan jalan sama ibunya ketika ayahnya sudah meninggal, jalan. Itu kan di sepanjang jalan dinaungi awan, adem, ora panas. Ya. Ya kayak anggar saiki istilahnya asenan ya. Jadi ora kepanasan. Jadi adem. Sehingga ada apa namanya? Ada orang agama Nasrani namanya Ruhbanan Rahib, seorang pendeta itu dia mengatakan kepada apa namanya kakeknya, yaitu Abdul Muthalib, Abu Thalib ya, kepada Abu Thalib kakeknya. Ada nyanyiannya itu, yang kakeknya Abu Thalib ya. Pamannya Abdul Muthalib. Abu Thalib, berarti saya tadi betul loh, kakeknya itu Abdul Muthalib, terus sama kakeknya, yaitu Abdul Muthalib, kakeknya itu di ini rahibnya itu menyampaikan agar jaga anak itu baik-baik karena dia itu adalah bakal menjadi orang yang besar, dia adalah apa namanya utusan Allah. Itu pendeta mengatakan begitu. Jadi karena Nabi Muhammad luar biasa. Lah, mengapa Nabi seperti itu? Kalau bicara tentang mujizat iya, tapi mengapa? Karena Nabi Muhammad komitmennya terhadap syariat sangat tinggi sekali. Nabi Muhammad pernah ditawari untuk menghentikan dakwah, itu pernah ditawari. Tapi Nabi Muhammad kan jawabannya, kalau kamu bisa meletakkan matahari di tangan kananku dan meletakkan rembulan di tangan kiriku untuk saya menghentikan dakwah, saya tidak akan berhenti berdakwah kecuali kalau mati yang datang kepada saya. Jadi mandega ngermati nang dunia zaman saiki sing kaya kan angel. Angel wong jabatan wis dhuwur nemen bisa OTT. Bisa OTT. Ini padahal wis jabatan wis dhuwur, kurang apa coba? Ya, rektor. Ya. Nah, ini antara lain. Itu segala macam. Padahal kan itu apa namanya? Ya itulah, padahal kalau dipikirkan ya yang menjabat mesti tahu kalau di meja kerjanya di mana itu ada CCTV dan lain-lain. Nah, kayak gitu bisa lupa.
mesti konangannya, ya, kapan waktunya. Tapi antara lain. Ya. Jadi di dalam Al-Quran sampai ada ayat untuk supaya kita memiliki komitmen kuat terhadap syariat Allah itu sampai dikatakan yahfadunahu min amrillah. Mereka para malaikat akan menjaganya karena perintah Allah SWT. Ya diperintah oleh Allah. Malaikat jaga itu orang-orang ini. Kalau dilakukan dialog malaikat itu, mengapa Gusti? Karena dia itu orang yang patut kamu jaga, karena dia selalu menjaga, selalu merawat syariatku, selalu menjalankan perintah Allah SWT. Kemudian ada di dalam hadis ini juga mengandung pengertian bahwa pertolongan dan dukungan Allah SWT itu adalah terhadap orang yang selalu berada di dalam kita menjalankan perintah Allah SWT dan selama kita berada dalam kebaikan. Misalnya surat An-Nahl ayat 128 itu ya. Jadi innallaha ma'alladzina taqaw walladzina hum muhsinin walladzina hum muhsinin. Jadi innallaha yuhibbul ladzina taqaw walladzina hum muhsinun. Muhsin apa muhsin? Walladzina hum muhsinun ya. Walladzina hum muhsinun. Jadi surat An-Nahl ayat 128 nanti bisa dilihat ya. Jadi sesungguhnya itu beserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Bertakwa itu kan arti aslinya adalah takut. Orang yang takut kepada Allah sehingga dia selalu menjaga dengan baik syariat Allah SWT karena dia takut akan siksa Allah. Dia terus selalu bertakwa dan dia ketakwanya itu diwujudkan dalam kebaikan-kebaikan, maka Allah itu selalu memberi support. Dia sampai mengatakan begitu. Nah ini artinya hadis ini juga menunjukkan akan pertolongan dan dukungan Allah SWT terhadap kalau kita selalu menjaga Allah dengan sebaik-baiknya. Kemudian itu di dalam hadis itu kan sahabat Nabi berada di bonceng di belakang Nabi. Lalu Nabi mengatakan, "Nak, saya akan menyampaikan beberapa pelajaran." Itu maknanya bahwa kita menjaga punya komitmen terhadap syariat Allah itu hendaknya dilakukan sejak kita masih muda. Karena Nabi itu menasehati bukan kepada orang-orang tua, tapi orang muda. Artinya jangan kita mengatakan begini, aku sinom kok dang tua, cak kuate dang tua. Ya ning matine tua. Ini adalah lain. Mati sekarang, mati itu adalah rahasia Allah SWT. Manusia nggak ada yang tahu. Jadi mati itu pasti, tapi kapan, di mana dan caranya itu misteri. Mati itu pasti, tapi kapan waktunya, di mana tempatnya, bagaimana caranya, apakah di rumah sakit, apakah sakit, apakah kecelakaan, itu adalah misteri, tidak bisa itu adalah rahasia Allah SWT. Itu mati itu pasti, tapi di mana, kapan dan caranya itu adalah mutlak rahasia Allah SWT. Wong olahraga lurus sehat itu lurus mati. Lagi olahraga mati, apa mending tapi kan tidak boleh kita mengatakan aja olahraga nggak mati, karena nggak bisa kayak gitu. Jadi ada orang lagi olahraga cari sehat mati. Maka tidak setiap jadi jalan orang segala macam itu tidak ini, jadi tidak ditentukan oleh ini sehat olahraga ben urip terus, tidak bisa. Jadi hidup itu apapun yang Allah, mati juga punya Allah, sudah pasti. Maka kita harus bahwa kita harus ikhtiar, iya, ikhtiarnya adalah olahraga, makan yang teratur dan seterusnya. Wong sing makan teratur ya mati, makan ora teratur ya mati, sing olahraga ya mati, sing ora olahraga ya mati.
Tapi kan kita harus ikhtiar semua nanti kita kalau ini antara lain. Jadi maka hadis itu juga menyuruh kita bahwa kan Rasulullah mengatakan itu artinya bahwa Rasulullah juga menghendaki kita anak-anak muda atau yang lebih muda atau sejak usia muda itu kita betul-betul menjaga agama ini sejak kita masih muda. Kita tiru seperti Ali bin Abi Thalib. Jadi sejak masih muda. Sebab kalau nanti sudah tua itu menyesal. Jadi jadilah seperti kisah Ashabul Kahfi. Mereka masih muda. Mereka sampai pergi keluar dari kampungnya karena dia tidak mau berkompromi dengan keburukan, dengan berkonspirasi dengan ini. Kan di segala macam, aduh, segala macam. Saya suka keluar sajalah. Keluar ternyata tantangannya berat, di luar juga segala macam. Akhirnya dia menyelamatkan diri demi supaya tidak mencampur adukan kebaikan dan keburukan. Dia menyelamatkan diri lah, suka maring gua baik. Suruh saya menukar kebaikan dengan keburukan sendiri, lebih baik itu. Yang akhirnya sampai ditidurkan oleh Allah SWT sampai 309 tahun. Oleh karena itulah maka ini komitmen seperti itu yang harus kita ini. Jadi harus dalam hadis disebut kan ada hadis ihtanim khamsan qabla khamsin. Salah satunya adalah syababaka qabla haramik. Masa mudamu sebelum tuamu. Harus tua. Apa baik kan nggak ada yang enak wong harus tua. Nah, orang tua itu kalau orang sudah tua Pak itu akan terjadi penurunan fungsi tubuh, itu pasti terjadi. Beda-beda tiap orang, Anak wong tua dia sudah tua, tanda-tanda ketuanya ditandai oleh rambutnya yang memutih. Ada dia sudah tua, rambutnya orang putih, tapi ditandai oleh botak. Jadi wong botak ya rambutnya orang putih. Ya, jadi ada yang tidak putih, tidak botak, rambutnya ketel segala macam, malah cepat tumbuh, tapi matanya kabur. Jadi ada yang dia ketuanya mata anakku barang tua, matanya saya lihat apa orang jelas. Lagi nom maca Quran orang bisa, lagi tua orang jelas. Jadi jadi tidak ada lain. Tapi kan anak wong sing lagi ngomongnya mengajinya lancar, tapi barang tua orang lancar. Itu karena jadi orang bisa, tapi karena mata mulai kabur. Biasanya sing orang kabur nggak dengan ngapang-ngapang. Ya, jadi ini adalah ya jadi ini ada yang kalau sudah tua ada yang matanya nggak kabur, rambutnya nggak putih. Tapi telinganya ajek, tapi pendengarannya sudah tidak nyambungnya kurang pas. Ya, jadi sering salah paham. Ya, jadi sering salah paham. Orang menyampaikannya benar, tapi dia pendengarannya tidak benar, mendengarnya tidak benar, tidak tepat. Ada yang pendengarannya baik, penglihatannya baik, rambutnya baik, tapi giginya mulai enteng, ya giginya mulai ompong. Ada yang semuanya bagus tapi jalannya mulai membungkuk. Jadi orang kalau sudah tua itu ada penyerapan fungsi ini sudah mesti ada segala macam. Ada yang semuanya bagus, jalannya bagus, rambutnya bagus, segala macam ini, tapi lakunya mulai cendik-cendiknya mulai pada lara. Ada saja itu kalau sudah tua seperti itu, fungsi tubuh itu ada dan itu beda-beda tiap orang. Ada yang kombinasi cendika lara, sirahe lara tambah mumet mani dari lain. Nah itu kalau nanti semakin tua nanti kombinasi biasanya tambah beberapa organ. Oleh karena itulah maka Nabi mengingatkan kita. Nah, itu artinya mumpung kita masih muda. Jadi kalau kita mau melaksanakan agama dengan baik sejak dini. Maka anak-anak kita didik kan. Maka Nabi pesan tentang sholat juga sejak usia 7 tahun.
Maka saya setuju itu anak-anak diajak ke masjid, tapi yang jangan balita, tapi yang sudah di atas 5 tahun dan orang tuanya ikut. Kalau yang di bawah balita belum, karena Nabi sudah belum nyuruh ini. Yang barangkali di tujuannya baik, tapi anjung nang masjid malah ini ya ning ngerangkul bapaknya, ngerangkul imamnya kan malah repot ya. Jadi kadang-kadang ini kalau anak kecil kan susah, di luar dugaan itu kadang-kadang merobos, kadang-kadang jalan-jalan dengan macam. Kan diomongi pripong balita. Nah, jadi kalau balita di rumah biar nggak apa-apa. Tapi kalau sudah di atas 5 tahun, karena Rasulullah nyuruh anak sejak umur 7 tahun sholat, nah itu bagus itu kalau diajak ke masjid. Tapi karena masih anak-anak itu didampingi, orang tua ikut. Jadi kalau ada apa-apa orang tua tahu. Karena orang kalau sudah di atas 5 tahun itu sudah ngerti kencing ya ke kamar mandi, apa ya kemana ini. Tapi masih serugul karena bocah, maka perlu didampingi. Tapi balita, yupi durung ngerti nang kamar mandi nang segala macam, repot-repot kalau kencing di masjid kan malah repot. Orang tuanya sing mumet, ya, di apa ya jadi bahan ini segala macam. Jadi ini antara lain. Jadi untuk mendidik anak-anak, gitu. Jadi ini ada di dalam hadis ini juga mengingatkan kita bahwa mari kita berkomitmen terhadap syariat Islam itu sejak muda, karena dalam hadis itu sampai ini. Dan memang kalau kita melaksanakan sejak muda itu akan dikasih perlindungan Allah SWT sangat istimewa. Di dalam hadis ada dikatakan ada 7 golongan yang akan dinaungi Allah SWT di hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah, yaitu di hari kiamat, di hari akhir. Itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Itu ada 7 golongan. Salah satu adalah pada pemuda yang hatinya selalu terpaut dengan masjid. Mu'allakun fil masajid, rojulun mu'allakun fil masajid. Seorang pemuda yang hatinya selalu terpaut di masjid, yang selalu melaksanakan perintah Allah, itu dilindungi. Pertama, imam yang adil. 2, antara lain pemuda yang itu. Jadi kalau sejak muda kita rajin ke masjid itu sangat luar biasa. Tapi saya sering lihatnya orang rajin ke masjid yang sampai 5 waktu. Wah, ngerwong wis tua-tua. Saya ada di masjid di saya jamaah rutin, namanya Masjid Nurul Iman di sana. Itu angkatan laut, Pak, tapi sudah pensiun, dokter angkatan laut. Itu 5 waktu Pak ke masjid. Dia padahal masih buka praktek, tapi ke masjid 5 waktu. Kita kadang-kadang nggak buka praktek, tapi mari masjid terus 5 waktu. Ya ini dokter Pak. Nah ini dokter Parjito juga dokter kandungan, itu 5 waktu. Nah, itu akan elok sekali, akan lebih indah lagi kalau itu dilaksanakan sejak muda. Mudah-mudahan anak-anak kita yang muda-muda selalu menjaga ibadah kepada Allah SWT. Allahumma amin. Nanti kita lanjutkan lagi, uraiannya panjang sekali hadis ini karena sesuai dengan hadis yang panjang sampai tentang pentingnya menjaga syariat Allah. 2, bahwa dijanjikan akan ada dukungan dan pertolongan Allah. Yang ketiga, dilaksanakan sejak muda. Nanti yang lain kita lanjutkan yang akan datang. Mohon maaf atas segala kurangan. Nanti kita lanjutkan pada Isya untuk tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.